Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Berjumpa lagi bersama saya Ibu PS masih dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga masih dalam keadaan sehat dan selalu bahagia, tetap semangat dalam menjalankan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, hari ini kita akan memasuki pokok bahasan yang kelima, yaitu tentang Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, baik. Arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, di sini bisa kita lihat rumusan naskah asli putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia, ya. Peristiwa Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan untuk satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, di mana Sumpah Pemuda ini dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 sebagai hasil Kongres Pemuda kedua yang hingga saat ini diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Di sini akan disampaikan tentang beberapa organisasi pemuda yang ada pada saat itu. Yang pertama ada organisasi Trikorodamo, di mana Trikorodamo ini berdiri pada tahun 1915 yang didirikan oleh R. Satiman Wiryo Sanjoyo. Visi dari Trikorodamo ini ada sakti, budi, dan bakti. Sakti berarti kekuasaan dan kecerdasan, budi berarti bijaksana, dan bakti berarti kasih sayang. Trikorodamo mempunyai tujuan diantaranya untuk mempererat tali persaudaraan antar siswa-siswi Bumi Putra, menambah pengetahuan umum bagi anggotanya, dan membangkitkan peranan segala bahasa dan budaya. Pemuda pada saat itu mengadakan beberapa kali kongres, di mana kongres yang pertama dilaksanakan di Solo tanggal 12 Juni 1918 dengan hasil mengubah nama menjadi Jongjava, mengubah haluan organisasi dari non-politik menjadi politik. Kongres yang kedua dilaksanakan tahun 1926, hendak menghidupkan rasa persatuan seluruh bangsa Indonesia dan menghapus sifat Jawa sentris. Organisasi yang kedua ada Jong Sumateranen Bond, berdiri tahun 1917 di Jakarta, di mana dalam kongres yang ketiga, Jong Sumateranen Bond, Muhammad Yamin menyampaikan anjuran agar penduduk Nusantara menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa persatuan. Yang ketiga ada Jong Ambon, Jong Binahasa, Jong Slebes, Sekarukun, Jong Betawi, dan Jong Bataksbon. Kongres Pemuda yang pertama dilaksanakan di Yogyakarta pada tahun 1926 dengan hasil cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. Semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah, di mana hasil kesepakatan ini mampu meningkatkan kemajuan yang mendukung arti pentingnya kesatuan dan persatuan. Kongres Pemuda kedua dilakukan dalam beberapa kali rapat atau sidang. Rapat yang pertama dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 1928 di Gedung Katolike Jongelingenbon Waterloo Plain. Dalam sambutannya, Ketua P3I Sugondo Joyo Puspito berharap dengan kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan. Dan Muhammad Yamin menyampaikan tentang arti dan hubungan persatuan dan pemuda. Menurutnya ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat,
pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928 di gedung Oost Java Bioskop yang membahas tentang masalah pendidikan, di mana dalam rapat kedua tersebut menghadirkan Purnomo Wulan dan Samidi Mangunsarkoro. Keduanya berpendapat bahwa anak harus mendapat pendidikan di sekolah dan di rumah serta demokratis. Rapat yang ketiga dilaksanakan di gedung Indonesia Club Gebau di Jalan Keramat Jaya 106. Beliau, Sunaryo, menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Nah, di sini bisa kita lihat tokoh-tokoh Sumpah Pemuda, mulai dari panitia kongres sampai kepada anggota, ya. Ini rumusan resminya. Rumusan Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin ketika Mr. Sunaryo tengah berpidato. Sumpah tersebut dibacakan oleh Sugondo dan dijelaskan oleh Muhammad Yamin. Inti dari Sumpah Pemuda ini adalah pengakuan seluruh bangsa Indonesia untuk mengaku sebagai satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Dalam peristiwa Sumpah Pemuda tersebut, diperdengarkan untuk pertama kalinya lagu kebangsaan Indonesia yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Lagu Indonesia Raya ini dipublikasikan pertama kali pada tahun 1928 pada media cetak Surat Kabar Sinpo dengan mencantumkan teks yang menegaskan bahwa lagu tersebut adalah lagu kebangsaan. Oke, baik. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Bagi yang kurang paham bisa nanti kita bahas melalui grup kelas masing-masing. Demikian saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.